Kisah Malin Kundang, kutukan seorang ibu yang abadi di pantai air manis. Bayangkan sebuah pantai indah di Sumatera Barat. Angin laut berhembus lembut, deburan ombak menyapu pasir putih, dan di kejauhan tampak sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai manusia sedang bersujud. Batu itu bukan sekadar batu. Bagi masyarakat setempat, ia adalah saksi bisu sebuah kisah tragis tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Kisah itu adalah legenda Malin Kundang. Kisah yang penuh dengan cinta, harapan, keserakahan, dan akhirnya kutukan abadi yang membuat nama Malin Kundang tak pernah hilang dari ingatan. Mari kita telusuri kisahnya dari awal, dari seorang anak miskin di kampung nelayan, hingga menjadi legenda yang hidup abadi di pantai air manis. Bagian 1, Kehidupan miskin di kampung nelayan. Di sebuah kampung nelayan kecil di pinggir pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubayah bersama anak sematawayangnya, Malin Kundang. Suaminya sudah lama meninggalkan Mande Rubayah dalam kesendirian dan kemiskinan. Setiap hari ia bekerja keras, menjemur ikan, mengumpulkan kayu bakar, bahkan menjahit pakaian, untuk menghidupi Malin. Meskipun miskin, Mande Rubayah selalu mengajarkan satu hal penting kepada anaknya, jangan pernah lupakan ibumu, karena doa ibu adalah restu hidupmu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin, dan penuh semangat. Sejak kecil ia sering membantu ibunya ke laut, menarik jala ikan, atau membantu pedagang di pasar. Namun di dalam hatinya, Malin menyimpan sebuah mimpi. Ia ingin keluar dari kemiskinan dan menjadi orang kaya. Bagian 2, Kapal dagang dari negeri seberang. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pantai dekat kampungnya. Kapal itu datang dari negeri jauh, membawa barang-barang mewah dan pedagang kaya. Malin yang saat itu masih muda merasa kagum melihat kapal itu. Hatanya bergetar. Ia membayangkan dirinya menjadi seorang pelaut, berlayar ke negeri-negeri jauh, dan kembali membawa kekayaan. Ia pun memberanikan diri mendekati nahoda kapal dan meminta izin ikut berlayar. Awalnya, sang nahoda ragu. Tapi melihat kecerdasan dan kegigihan Malin, akhirnya ia diterima sebagai awak kapal. Ketika Malin menyampaikan keinginannya kepada ibunya, Mande Rubayah meneteskan air mata. "Anakku, kalau kau pergi jauh, siapa yang akan menemani ibu di sini?" "Ibu sudah tua, Malin. Ibu takut tak sempat lagi melihatmu pulang." Namun Malin bersujud di pangkuan ibunya. "Ibu, percayalah. Aku pergi demi masa depan. Aku akan kembali membawa harta untuk membahagiakan ibu." Dengan berat hati, Mande Rubayah merelakan kepergian anak sematawayangnya. Ia hanya bisa memeluk Malin sambil berdoa. "Ya Allah, lindungilah anakku di perantauan. Jangan biarkan ia melupakan ibunya." Bagian 3, Malin Kundang menjadi kaya raya. Waktu berlalu. Tahun demi tahun terlewati. Malin berlayar dari satu negeri ke negeri lain. Ia belajar berdagang, bertransaksi dengan para saudagar besar, dan perlahan hidupnya berubah. Keberuntungan selalu berpihak kepadanya. Malin bukan hanya cerdas dalam berdagang, tetapi juga lihai dalam mengambil peluang. Dari hasil kerja keras dan kepintarannya, ia akhirnya memiliki kapal dagang sendiri, lengkap dengan awak kapal yang setia. Bahkan, di sebuah negeri kaya, Malin menikah dengan seorang perempuan cantik dari keluarga bangsawan. Dengan pernikahan itu, Malin bukan hanya semakin kaya, tetapi juga semakin terpandang. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang mulai pudar, ingatan tentang ibunya di kampung miskin dulu. Bagian 4, Kepulangan yang mengubah segalanya. Suatu hari, kapal besar milik Malin berlayar menuju Sumatera Barat. Kapal itu berlabuh di dekat kampung halamannya, pantai air manis. Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang kampung berlarian, ingin melihat kapal megah yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Di antara kerumunan itu, seorang perempuan tua dengan tubuh kurus dan wajah renta ikut datang. Ia adalah Mande Rubayah. Saat melihat seorang pria tampan berpakaian mewah turun dari kapal bersama seorang wanita cantik, air mata Mande Rubayah mengalir deras. Itu adalah anaknya, Malin Kundang. Dengan langkah tertatih, ia berlari mendekat. "Malin, anakku. Akhirnya kau pulang juga." Ia memeluk kaki Malin dengan penuh kerinduan. Namun Malin terkejut. Ia melihat sosok ibunya yang sudah tua, berpakaian compang-camping, dan terlihat miskin. Hatinya diliputi rasa malu. Apalagi istrinya menatap dengan heran. "Malin,
Siapa perempuan tua ini? Tanya istrinya. Malin terdiam sejenak. Lalu dengan suara dingin ia berkata, wanita gila ini bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Mande Rubaiyah terperanjat. Malin, aku ibumu. Ingatkah kau ketika kecil? Aku membesarkanmu dengan susah payah. Jangan kau ingkari darah dagingmu sendiri, nak. Namun Malin mendorong ibunya hingga terjatuh di pasir. Jangan bikin malu aku di depan istriku dan anak buahku. Bagian 5, kutukan seorang ibu. Orang-orang kampung yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka marah, tapi tak bisa berbuat banyak. Mande Rubaiyah menangis sejadi-jadinya. Hatanya remuk. Semua doa dan pengorbanan selama ini ternyata dibalas dengan penghinaan. Dengan air mata bercucuran, ia menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, jika benar dia anakku Malin Kundang, maka hukumlah dia karena durhaka pada ibunya. Langit tiba-tiba menggelap. Angin kencang berhembus, gelombang laut mengguncang. Petir menyambar, dan badai besar melanda. Kapal megah milik Malin terombang-ambing, dihantam ombak besar. Para awak kapal berlarian ketakutan. Malin berusaha menyelamatkan diri, tapi kutukan ibunya tak bisa dihindari. Tubuh Malin perlahan kaku, kulitnya mengeras, dan dalam sekejap ia berubah menjadi batu. Batu itu terdampar di pantai air manis. Bentuknya menyerupai manusia sedang bersujud, seolah Malin memohon ampun, tapi sudah terlambat. Bagian 6, batu Malin Kundang di pantai air manis. Hingga kini, batu itu masih ada. Masyarakat menyebutnya batu Malin Kundang. Setiap orang yang berkunjung ke pantai air manis bisa melihatnya. Legenda itu hidup abadi, bukan hanya sebagai cerita rakyat, tetapi juga sebagai pengingat tentang besarnya kasih sayang seorang ibu dan betapa dahsyatnya akibat durhaka. Bagian 7, nilai moral dari kisah Malin Kundang. Kisah ini bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak agar tidak durhaka. Lebih dari itu, legenda Malin Kundang adalah pelajaran hidup. 1. Kasih ibu tak tergantikan. Seberat apapun kehidupan, seorang ibu selalu berjuang demi anaknya. 2. Kesombongan adalah awal kehancuran. Malin yang dulunya miskin, ketika kaya, justru lupa daratan. 3. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Dalam budaya Minangkabau, restu orang tua adalah kunci keberhasilan hidup. 4. Kekayaan bukan segalanya. Malin memiliki harta, kapal, dan istri cantik, tapi semuanya hancur seketika karena ia melupakan asal-usulnya. Penutup. Kisah abadi di Pantai Air Manis. Hari ini, Pantai Air Manis bukan hanya destinasi wisata indah di Sumatera Barat. Ia adalah saksi bisu sebuah legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap orang yang mendengar kisah Malin Kundang akan teringat satu pesan penting. Jangan pernah durhaka kepada orang tua, karena doa mereka adalah kunci keberkahan hidup. Demikianlah kisah Malin Kundang, kutukan seorang ibu yang abadi di Pantai Air Manis. Kisah yang penuh haru, menyayat hati, dan menjadi pengingat abadi tentang cinta seorang ibu yang tak boleh disia-siakan.